Tentang bebas biaya atau zero cost untuk penempatan PMI, pemerintah diminta untuk tegas dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Pemerintah dinilai tidak perlu melakukan negosiasi dengan pemerintah Taiwan terkait dengan upaya pembebasan biaya penempatan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI. Menurut Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Timbul Siregar, jika antara kedua negara tidak menemukan titik temu, maka opsi yang dimiliki pemerintah Indonesia adalah dengan mengambil alih biaya penempatan PMI. Saya berpikir pemerintah tidak perlu lagi bernegosiasi terkait dengan masalah ini. Pokoknya tidak boleh lagi mengambil biaya dari PMI, harusnya pemerintah ambil alih, ujar Timbul dikutip dari bisnis.com pada hari Kamis 12 November 2020. Menurut Bapak Timbul, BP2MI dapat mengambil alih biaya penempatan PMI termasuk harus menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Intinya, jika pemerintah Taiwan atau majikan-majikan di Taiwan merasa keberatan atau tidak setuju akan peraturan zero cost ini yang biaya penempatan dibebankan seluruhnya kepada majikan, maka untuk biaya penempatan akan diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Apakah mungkin pemerintah akan menanggung semua biaya ini? Sebagaimana diberitakan sebelumnya teman-teman, pemerintah Taiwan berpegang teguh pada pendiriannya untuk tidak berbagi biaya penempatan untuk pekerja migran Indonesia seperti yang diatur dalam Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang biaya penempatan PMI. Dengan mengambil alih biaya penempatan PMI, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan remitansi sehingga daya beli masyarakat bisa terbantu. Pemerintah take over saja, dengan demikian penyaluran PMI tetap terjadi dan pengusaha tidak terbebani, ucap Bapak Timbul. Sebagai informasi, dalam Peraturan Nomor 9 BP2MI dijelaskan bahwa PMI dibebaskan dari biaya penempatan yang terdiri atas 14 komponen. Di antaranya adalah tiket pesawat pulang pergi, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pergantian paspor, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, dan akomodasi. Adapun terdapat 10 kategori pekerja yang dicangkup oleh aturan tersebut, diantaranya adalah pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lansia, dan lain-lain. Informasi selanjutnya guys, yaitu CECC Taiwan mengonfirmasi 5 kasus COVID-19 lagi pada hari kemarin 12 November 2020. Jadi akhir-akhir ini tuh banyak banget pekerja migran kita dari Indonesia itu yang setelah sampai di Taiwan mereka terdeteksi COVID-19. Pada tanggal 12 November, Pusat Komando Epidemi Pusat atau CECC mengumumkan 5 kasus impor baru penyakit virus COVID-19 yang dikonfirmasi di Taiwan. Kelima kasus baru tersebut adalah semua perempuan pekerja migran asal Indonesia, yaitu kasus ke-586 hingga 590 dengan rentang usia antara 20 hingga 40 tahun. Kelima pekerja migran Indonesia tersebut berangkat ke Taiwan dari Indonesia pada tanggal 28 Oktober dan 29 Oktober. Mereka semua menjalani karantina di fasilitas karantina setelah masuk di Taiwan.
Kasus ke-590 mengalami demam ringan antara 29 Oktober dan 11 November. Tetapi dia hanya minum obat tanpa memberitahu petugas karantina tentang gejalanya. Di sisi lain, 4 pekerja migran Indonesia lainnya tidak menunjukkan gejala sama sekali selama masa karantina. Kelima pekerja migran Indonesia tersebut menjalani tes COVID-19 pada tanggal 10 dan 11 November. Infeksi COVID-19 sudah dikonfirmasi laboratorium pada PMI pada tanggal 12 November. Mereka semua saat ini dirawat di rumah sakit isolasi. Pesan ya buat teman-teman yang mau fly ke Taiwan, ini harus benar-benar dijaga kesehatannya, jangan anggap remeh ini COVID ya. Terus kalau teman-teman down, bisa aja terdeteksi COVID-19 sesampainya di Taiwan. Walaupun dari Indonesia sudah membawa hasil swab test atau PCR atau surat bebas COVID-19, tapi teman-teman masih harus hati-hati di perjalanan, ikuti protokol kesehatan dan juga jaga kebersihan diri. Mengingat di mana Indonesia saat ini kasus baru COVID-19 ini masih tinggi. Dan ingat, selama menjalani karantina setibanya di Taiwan, teman-teman harus melaporkan data diri yang sesungguhnya atau kondisi tubuh Anda yang sesungguhnya. Seumpama pilek ya ditulis pilek, kalau seumpamanya pusing ya ngomong pusing. Jadi jangan menulis laporan yang palsu ya, untuk menghindari denda yang lumayan besar dendanya di Taiwan ini. Masa iya belum kerja harus membayar denda? Enggak dong guys. Pada bulan November ini, tanggal 2 hingga 12 November, sudah tercatat 18 PMI yang terdeteksi COVID. Padahal mereka semua itu dari Indonesia, sudah membawa hasil swab test negatif COVID. Tapi herannya sesampai di Taiwan, mereka saat menjalani swab test PCR, mereka terdeteksi COVID guys. CECC pada bulan November ini memberikan informasi pada tanggal 2 November ada 3 kasus PMI, 6 November ada 3 PMI, 8 November ada 2, terus 10 November 2 PMI, 11 3 orang, dan tanggal 12 kemarin 5 orang yang terdeteksi COVID-19. Totalnya ada 18 PMI. CECC melaporkan bahwa total kumulatif sebanyak 104.908 kasus, dinyatakan tidak terdeteksi sebanyak 103.462 orang. Lalu dari kasus yang dilaporkan ini dikonfirmasi oleh laboratorium sebanyak 589 kasus positif. Dari 589 kasus terkonfirmasi ini, sebanyak 497 adalah kasus impor, 55 orang asli, 36 adalah anggota awak angkatan laut di atas kapal dukungan tempur. Satu kasus memiliki catatan bahwa sumber infeksi yang tidak diketahui, satu kasus telah dihapus, dan tercatat ada 7 orang yang meninggal. 532 pasien telah dibebaskan dari isolasi, sedangkan 50 pasien lainnya masih dirawat di rumah sakit di ruang isolasi. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.